Selamat datang di Universitas Putra Batam. Dengan moto yang disusun, pembelajaran aktif, komprehensif, tepat waktu. Kami hadir dengan konsep berbasis digital. Dengan mengubah sumber daya yang tersedia kampus ke dalam berbentuk basis internet, meliputi proses perkuliahan, sumber daya material, dan hampir semua informasi di lingkungan kampus. Di sini Anda bisa menunjukkan mimpi karena keberhasilan diawali dengan pilihan yang Anda ambil. Universitas Putra Batam menyediakan 9 program studi yang bisa Anda pilih untuk menunjukkan mimpi Anda, yaitu Program Studi Teknik Informatika Universitas Putra Batam telah terakreditasi B sesuai dengan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan: Program Studi Teknik Informatika Sarjana S1 bertujuan menghasilkan lulusan sarjana yang bermutu tinggi, berdaya saing global dengan pola pikir kepemimpinan yang profesional dan menghasilkan karya di bidang teknik informatika yang bermanfaat bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Adapun visi dan misi. Yang pertama, visi menjadikan program studi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berdikari dan kompeten di bidang keilmuan teknik informatika pada tahun 2028. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pada bidang network komputer dan security, artificial intelligence, human computer interaction, technopreneurship, mobile computing, dan robotik. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa pada bidang network komputer dan security, artificial intelligence, human computer interaction, technopreneurship, mobile computer, dan robotik. Yang ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan para stakeholder dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi. Yang kelima, menyelenggarakan prinsip-prinsip TIK sebagai dasar pengelola dan pemanfaatan sumber daya yang profesional. Adapun kompetensi lulusan, yang pertama, mampu mengembangkan perangkat lunak sebagai salah satu cara penyelesaian masalah informatika dan mengendapkan kaidah program yang baik. Yang kedua, mampu merancang, mengelola, dan memanajemen jaringan komputer dan internet sebagai komputasi bergerak. Yang ketiga, mampu menerapkan dan memanfaatkan teknik informatika dan manajemen dan bisnis. Sebelumnya, kita harus mengetahui cloud computing seperti apa. Di mana dari segi pengertian, cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Jadi inti dari cloud computing ini adalah internet. Ini adalah struktur cloud computing. Di sini cloud computing bisa menerima akses dari berbagai device, bisa dari mobile, smartphone. Jadi dari contohnya kita dari smartphone mengakses data ke cloud computing itu masuk ke database. Contohnya database yang kita akses masuk ke cloud computing baru ditampilkan ke smartphone. Di sini adalah manfaat cloud computing, ada 3 bagian, yaitu media penyimpanan terpusat pada server, kedua keamanan data, yang ketiga lebih murah dan tahan lama. Dari segi penyimpanan akan lebih efisien apabila terpusat. Yang kedua adalah segi keamanan data. Keamanan data akan lebih bagus karena penyedia layanan cloud computing pastinya akan memiliki keamanan data yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah lebih murah. Pastinya kita tidak membeli komputer atau perangkat lainnya untuk menjadikan sebuah pusat data, yaitu server. Halo, nama saya Uli Fitria Pardede, saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas beberapa karakteristik dari cloud computing. Yang pertama itu swalayan atau on-demand self-service, yang dimana pelanggan dimungkinkan untuk secara langsung memesan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua, akses pita lebar atau broadband network access, yang layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar melalui jaringan internet. Yang ketiga, statis atau rapid elastis. Dan yang keempat, layanan yang terukur. Cloud computing juga memiliki kelebihan yang diantaranya itu pertama, satu, tanpa investasi awal, dan yang kedua, mengubah capex atau capital expenditure menjadi OPEX, operational expenditure, dan yang ketiga, mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Baik, perkenalkan, nama saya Restu Iman Jalase dengan NPM 1702149. Asal mula terciptanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini berasal dari keinginan untuk membuat suatu mesin dapat berpikir layaknya seorang manusia. Nah, menurut para ahli, salah satu pendiri kecerdasan buatan, John McCarthy, mendefinisikan AI sebagai proses simulasi kecerdasan manusia
di suatu mesin melalui sistem komputer. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana sih cara kerja AI? Tentu dalam hal ini, sistem komputer memiliki kekuatan untuk membuat suatu mesin dapat berpikir atau bertindak selayaknya manusia. Kuncinya terletak pada pemakaian algoritma yang sudah diatur dengan sistem pemrograman. Peran AI dan cloud computing. Menurut statistika, nilai global pasar AI akan melampaui lebih dari sekitar 8,9 miliar dolar per tahun pada tahun 2025. Persentase signifikan dari nilai tersebut akan terjadi karena AI dapat memberdayakan cloud computing untuk meningkatkan cakupan dan dampak AI di pasar yang lebih besar. Ilmuwan IT baru-baru ini melakukan studi untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat mempengaruhi penciptaan nilai di berbagai industri. Mereka memperkirakan bahwa di 19 area bisnis dan lebih dari 400 kasus penggunaan potensial, AI dapat menghasilkan 3,5 triliun dolar dan 5,8 triliun per tahun. Peningkatan produktivitas. Artificial intelligence digunakan untuk merampingkan beban kerja dan mengotomasikan tugas berulang dalam infrastruktur TI yang secara efektif meningkatkan produktivitas. AI yang berkembang akan memungkinkan sistem operasi berjalan rutin sepenuhnya secara mandiri, memberi tim TI lebih banyak waktu untuk fokus pada fungsi-fungsi yang strategis yang memberikan nilai lebih, dapat berkontribusi pada layanan yang lebih baik dan meningkatkan keuntungan. Pemanfaatan Big Data. Pengenalan AI ke dalam cloud computing dapat diartikan sebagai kekuatan pemrosesan untuk analisis Big Data yang pada akhirnya dapat merampingkan layanan pengiriman, memprediksi kegagalan, memperkirakan investasi, dan banyak lagi. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car.